Baik, shalom teman-teman. Saya Paulin Tua Trimanstar dari Prodi Pak. Saya ingin men-sharingkan firman Tuhan saya yang terambil dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, saya akan membacakannya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, di sini saya akan men-sharingkan ayat firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ini, yaitu di mana di sini dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, pertama-tama kita harus membahas dulu apa latar belakang dari penulisan ayat Alkitab ini. Nah, ayat Alkitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Di sini dia memberikan nasihat, seperti judul perikopnya, berbagai-bagai nasihat. Nah, Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ini adalah salah satu nasihat yang diberikan oleh Raja Salomo, yaitu hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Raja Salomo menuliskan ayat Alkitab ini? Kita perlu tahu dulu kenapa dia menuliskan, contohnya itu dia ambil dari semut. Nah, saya akan menjelaskannya. Semut itu adalah hewan yang kecil, tapi dia bisa melakukan, bahkan dia bisa melakukan hal yang ukuran, bisa membawa barang, bahkan sesuatu makanan yang lebih besar dari tubuhnya. Dan semut itu juga adalah hewan di mana dia ketika menghadapi musim pergantian musim, dia akan melakukan penyediaan makanan. Nah, yang hebatnya lagi adalah semut itu adalah hewan yang dia selalu melakukan sesuatu, dan itu secara berkelompok. Dia selalu saling tolong menolong. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apa sih makna dari Amsal 6 ayat yang ke-6 ini? Saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu, Amsal pasal 6 ayat 6 ini menjelaskan bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi orang yang tekun, pasti ada masa di mana kita menjadi malas dan memilih untuk menyerah. Nah, dari Amsal ini kita bisa belajar, ketika kita menjadi orang atau berkomitmen untuk menjadi seorang yang tekun, pasti suatu saat kita akan menghadapi hal yang namanya membuat kita itu menjadi menyerah, bahkan membuat kita putus asa. Tapi ayat Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tetap teguh. Jadilah seperti semut, di mana dia meminta bantuan kepada orang lain, meminta pertolongan kepada orang lain ketika kita menghadapi suatu masalah. Nah, yang kedua itu, seorang yang rajin tidak menunda-nunda kesempatan yang ada. Ketika kesempatan datang, seorang rajin akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, ini jadi satu poin juga, di mana orang yang tekun, orang yang rajin, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi, apabila kita hanya bermalas-malasan, kita tidak melakukan sesuatu hal, bahkan kita tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan, otomatis kita akan menjadi orang yang gagal. Kita akan menjadi orang yang tidak akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Yang ketiga itu, selalu hidup bergotong royong. Nah, dari semut ini kita belajar bahwa mereka itu ketika melakukan sesuatu hal, mereka selalu bergotong royong satu sama lain. Oleh karena itu, ayat Alkitab ini mengajarkan kepada kita harus saling gotong royong, harus saling tolong menolong satu sama lain. Nah, kesimpulan dari ayat Alkitab ini adalah, apabila kita menghadapi suatu permasalahan, selesaikanlah, jangan pernah menyerah. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang membuat kita putus asa, datanglah kepada Tuhan, belajarlah seperti yang ayat firman Tuhan ini katakan, bahwa kita harus berusaha lagi, lebih dan lebih lagi, dan pernah putus asa, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mungkin itu saja sharing firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Shalom, terima kasih.